pengetahuan, tadi sudah kita katakan bahwa era modern yang didominasi oleh pendekatan positivisme ilmiah sebenarnya mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan pemikir-pemikir yang kita sebut tadi dengan postmodern atau era informasi. Ingat, Anda sudah pasti pahami bahwa pada paradigma positivisme itu, terutama sekali misalnya pemikiran neopositivism atau positivisme logis, mereka memiliki satu pandangan dunia, ya, yang disebut sebagai pandangan kesatuan ilmu pengetahuan, unified science, ya. Jadi kesatuan ilmu pengetahuan itu mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan hanya menggunakan satu paradigma, hanya menggunakan satu metode yang kita sebut tadi dengan metode positivis, empiris, positivistik itu. Jadi, ya, dasar pemikiran mereka bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya harus didasarkan atas fakta-fakta empiris, ya, fakta empiris. Yang kedua, hanya menggunakan satu metode, ya. Jadi metode yang sering sekarang misalnya dalam dunia ilmu pengetahuan dibedakan antara pendekatan atau metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi sangat menekankan kuantifikasi. Jadi semua objek, semua realitas yang kita teliti itu harus bisa diobservasi dan dikuantifikasi. Ya. Jadi kuantifikasi itu menjadi penting dengan nanti misalnya sering dikatakan misalnya oleh positivisme logis itu analisis kuantitatif statistik, ya. Dan kemudian setelah itu kita harus menggunakan satu model bahasa ilmiah, ya. Bahasa ilmiah itu harus bisa dibuktikan benar salahnya berdasarkan, ya, verifikasi, atau yang kedua, pernyataan itu logis dan matematis. Jadi hanya ada dua model pernyataan yang diterima dalam pandangan ilmiah oleh pandangan positivisme itu. Yang pertama adalah faktual dan bisa diverifikasi, dan yang berikutnya bisa dibuktikan benar salahnya berdasarkan, ya, empiri dan logika matematis. Dan yang ketiga, yang berikutnya hanya menggunakan satu kriteria untuk menyatakan ilmiah tidak ilmiahnya satu teori atau pernyataan yang disebut dengan prinsip verifikasi. Saya tidak menjelaskan itu lebih luas, tapi problemnya begini. Pandangan-pandangan pada positivisme ilmiah itu sebenarnya sering disebut dia sebagai satu bentuk atomisme. Jadi realitas, ingat, ini sebenarnya kalau kita coba telusuri lebih, ya, dasar awal pemikiran itu sebenarnya pengaruh dari pemikiran René Descartes, ya. René Descartes itu kan dia salah seorang tokoh penting di dalam filsafat ilmu pengetahuan yang mengatakan istilah cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Jadi istilah cogito ergo sum itu sebenarnya, ya, ada istilah penting yang dikemukakan oleh René Descartes tentang istilah clara et distincta, ya. Jadi realitas itu harus jelas dan terpilah-pilah. Jadi kita harus bisa melihat, ya, realitas itu dari realitas yang katakan misalnya yang agak yang agak holistik itu harus bisa dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga dia menjadi satu disiplin-disiplin yang sifatnya atomistik. Pendekatan atomistik ini, ya, nanti justru sebenarnya menjadi penting sekali dalam pendekatan yang kita sebut pada pendekatan positivisme yang disebut dengan pendekatan atomistik. Jadi ilmu pengetahuan tidak bicara tentang realitas tertentu yang secara jelas berbeda, ya, dengan realitas lain. Clear dan distinct berbeda antara satu objek penelitian dengan objek penelitian, antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain. Nah, pendekatan ini biasanya disebut dia sebagai pendekatan atomistik, ya. Pendekatan yang sifatnya deterministik. Kemudian ya dia misalnya disebut determinis dan hanya tujuannya sebenarnya menemukan hukum alam dan ilmu hukum sosial budaya. Dan kemudian ada hal yang sebenarnya dianggap perkembangan baru setelah munculnya era informasi itu yang tidak
memadai untuk menjelaskan realitas baru yang berkembang, realitas yang sering kita sebut sebagai realitas yang kompleks. Jadi kalau misalnya fokus penelitian pada pendekatan positivisme adalah bidang-bidang ilmu yang sangat spesialistik, maka akhirnya sekarang kita memasuki satu era baru yang lebih sering disebut sebagai era kompleksitas, era jaringan. Jadi kalau dulu misalnya ya ada, katakanlah misalnya ada kemiskinan, ya, maka kemiskinan itu dianggap menjadi bidang spesialis dari ekonomi. Jadi bidang lain, katakan misalnya sosiologi, psikologi, sumber daya, pendidikan, itu sebenarnya di luar wilayah pembahasan kemiskinan. Tapi begitu kita masuk pada era atau pandangan yang kita sebut dengan post-disipliner, ingat ya, disipliner, kemudian ada post-disipliner. Post itu berarti sesudah. Jadi kalau misalnya pada pandangan positivisme ilmiah ada dominasi atau pandangan tadi yang katakan kesatuan ilmu pengetahuan, dan akhirnya salah satu prinsip dalam kesatuan ilmu pengetahuan itu bahwa ilmu pengetahuan itu harus atomistik, harus disipliner. Sekarang misalnya kita memasuki era yang kita sebut dengan era jaringan dan kompleksitas. Jadi begitu kita masuk pada era kompleksitas, itu sebenarnya bahwa masalah kemiskinan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan masalah-masalah lain, tidak bisa dipisahkan dengan bidang lain. Kemiskinan itu bisa saja disebabkan oleh karena budaya, juga misalnya terkait dengan permasalahan sumber daya, juga misalnya terkait dengan permasalahan pendidikan, juga terkait dengan berbagai macam masalah atau bidang-bidang ilmu lain. Oleh karena itu sekarang untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah kemiskinan, kita tidak bisa hanya terfokus pada satu bidang ilmu, tapi kita bisa menggunakan beberapa bidang ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita, ini yang saya katakan bahwa kita memasuki satu era baru. Kita dituntut untuk bisa memahami ya paradigma ilmiah baru, dan tidak hanya menggunakan satu paradigma positivisme ilmiah itu, tapi kita misalnya dihadapkan pada tantangan realitas baru yang kita sebut tadi dengan realitas yang kompleks itu. Teman-teman sekalian, jadi sekarang saya sebenarnya bisa kita bisa kemukakan bahwa pandangan-pandangan baru ini sebenarnya apalagi kalau bagi mereka sering mengatakan misalnya ilmuwan itu sekarang seperti misalnya dikatakan oleh Wells, ya, dia mengatakan begini, sekarang sebenarnya tinggal kita mau beradaptasi atau musnah. Jadi problem ini sebenarnya ini menjadi problem penting, karena akhirnya kita dihadapkan pada, dan sekarang misalnya kalau kita coba coba ikuti misalnya pandangan-pandangan di dalam dunia ilmu pengetahuan, mereka memang menginginkan adanya misalnya paradigma baru ini dipahami, terutama sekali misalnya untuk dunia perguruan tinggi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ikuti bagaimana misalnya dikti mengharapkan bagaimana universitas harus bisa misalnya mengikuti perkembangan baru, dan kemudian bagaimana misalnya lembaga-lembaga lain menuntut pendekatan baru itu, dan itu yang sekarang kita sebut sebagai pendekatan yang sifatnya post-disipliner. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya ya, kalau saya baca beberapa atau banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan pendekatan postdisipliner, itu jarang sekali yang menggunakan istilah postdisipliner, tapi umumnya menggunakan istilah multidisipliner. Saya kurang setuju sebenarnya dengan pendekatan multidisipliner itu, karena memang nanti di dalam salah satu bagian atau yang berada di bawah payung paradigma multidisipliner itu justru ada namanya pendekatan multidisipliner. Oleh karena itu menurut saya ya lebih mudah dipahami ketika kita katakan ya postdisipliner. Artinya pendekatan filsafat ilmu dan metodologi sesudah era disipliner. Tapi bukan hanya pendekatan postdisipliner, ada juga yang menggunakan istilah hyperdisipliner. Ya.
Jadi hyperdisipliner itu kalau tidak salah itu sebenarnya dikemukakan oleh Mark Horkheimer. Dia salah seorang tokoh generasi pertama masa Frankfurt. Tapi selain hyperdisipliner, ada juga menggunakan ultradisipliner. Tapi sebenarnya ketika istilah ini maksudnya itu adalah pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan yang akan kita jelaskan dengan pada kuliah-kuliah sekarang dan sampai kuliah keempat atau kuliah ke-15 nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk menunjukkan ya beberapa dasar pemikiran yang mengharuskan atau menginginkan supaya kita melakukan ada perubahan pemikiran itu. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam bahan kuliah yang nanti akan saya kirimkan pada teman-teman itu banyak sekali bagian-bagian poin-poin yang saya tidak jelaskan secara rinci. Misalnya tentang web 1, 2, 3 dan seterusnya itu sebenarnya banyak penjelasannya akan saya sampaikan pada teman-teman melalui PowerPoint, dan saya tidak akan jelaskan itu semua, dan saya akan mencoba untuk lebih misalnya menyederhanakan perkuliahan ini, dan nanti memanggil setelah ada perkuliahan itu sebenarnya itu akan sangat membantu untuk memahami materi kuliah itu dengan bantuan apa yang kita sebut tadi dengan bantuan PowerPoint atau bahan-bahan kuliah yang lain. Akan disampaikan juga pada teman-teman, memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mengikat kembali, memikirkan. Kita jeda sebentar, tapi jeda bukan berarti istirahat, tapi diberikan kesempatan pada teman-teman untuk kita berdiskusi tentang apa yang sudah disampaikan tadi, dan mungkin paling lama sekitar 10 menit, dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan lanjutan kuliah berikutnya.